Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 8A? Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Anak kelas 8A, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, materi tentang teks eksposisi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti, sehingga nanti kalau ada soal-soal kalian bisa paham. Berdoa dimulai. Baik, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya kita materinya tentang teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi itu berupa paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Jadi eksposisi itu memberikan suatu informasi. Dia memberikan sebuah informasi, paparan. Dia menerangkan sesuatu, itu eksposisi. Nah, ciri-ciri eksposisi yang pertama adalah penjelasannya objektif. Jadi bukan menurut orang lain, tapi menurut dirinya sendiri yang dilihat secara langsungnya. Itu memberitahukan secara langsung dari orangnya tersebut. Nah, yang kedua adalah gaya penulisannya informatif, berupa informasi. Yang ketiga, teksnya memuat sebuah fakta. Jadi teksnya itu memuat suatu fakta dan bersifat objektif, dan gaya penulisannya informatif. Nah, unsur-unsur eksposisi dan jenis-jenis. Unsur eksposisi itu adanya dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut pendapat. Nah, gagasan pendapat yang dikemukakan. Jadi ada dua unsur nih dalam eksposisi. Yang pertama gagasan dan fakta. Gagasan itu pendapat yang dikemukakan. Yang kedua adalah fakta, keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau ada. Nah, jenis eksposisi ada berita, perbandingan, ilustrasi, klasifikasi, definisi, analisis. Yang pertama adalah eksposisi berita. Dia berisi tentang pemberitaan mengenai sesuatu. Jenis ini banyak ditemukan di surat kabar. Kemudian ilustrasi, pengembangnya menggunakan gambaran sederhana, bentuk konkret suatu ide. Kemudian proses, ditemukan di buku-buku petunjuk. Kayak waktu kelas 7 kamu tuh teks prosedur. Nah, ini namanya eksposisi proses. Eksposisi perbandingan, dia membandingkan dengan hal lain. Kemudian pertentangan sesuatu yang lain, dia menghubungkan. Nah, kata-katanya ada akan tetapi, meskipun sebaliknya. Definisi, batasan pengertian. Kemudian analisis, proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama. Kemudian proses klasifikasi, membagi suatu dan kelompok ke dalam suatu kategori. Nah, contohnya, para pedagang daging sapi di pasar tradisional mengeluh dampak. Nah, ini contoh dari eksposisi berita. Ya, para pedagang daging sapi, dia memberitahu kalau para pedagang sapi di pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan. Nah, ini namanya eksposisi berita. Ilustrasi, dalam tubuh terdapat aktivitas pada mesin mobil. Diilustrasikan tubuh manusia dapat mengubah energi kimiawi tergandung dalam bahan-bahan bakar, yakni bahan yang ditelan menjadi energi panas menjadi energi nasi yang akan dibakar dalam tubuh sebagaimana bensin. Nah, ilustrasinya badan manusia itu seperti mesin mobil. Ilustrasinya, proses cara membuat energen nutrisi sehat 5 sempurna disajikan dengan mudah. Nah, proses membuat energen, cara membuat energen. Kemudian tinju bukanlah jenis olahraga yang banyak peminatnya. Pengembannya melainkan jadi di sini kan eksposisi perbandingan. Tinju bukanlah jenis olahraga yang banyak peminatnya, yang penggemarnya. Perbedaan dengan olahraga jalan kaki, peminatnya banyak, penggemarnya sedikit. Nah, itu eksposisi perbandingan dengan tinju dan pejalan kaki. Ada pertentangan. Orang yang gemar bersepeda umumnya suka pada alam, tapi orang yang di kota kemana-mana naik mobil nyaman terus masuk ke desa gerutu karena jalan-jalannya sempit, itu pertentangan. Kemudian definisi pengertian, ya, metonomi adalah, nah itu pengertiannya. Analisis, berbagai teori dikemukakan oleh berbagai latar belakang. Nah, itu analisisnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Klasifikasi, sistem jenis
sastra bervariasi. Nah, itu jenis-jenis di eksposisi. Nah, ini contoh dari eksposisi. Bisa nih jadikan eksposisi membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan. Kalian bisa baca sendiri tuh ya. Di zaman yang global, nah ini memberikan informasi, memberitahu tentang informasi. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang kurang paham silakan bertanya. Ini penjelasan dari Ibu tentang mengidentifikasi teks eksposisi. Terima kasih, semoga kalian bisa memahaminya. Apabila ada pertanyaan silakan di grup WA aja, nggak apa-apa, kita saling saling tanya jawab saja, jangan sampai kalian tidak paham dengan penjelasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.